Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para coach dari Edualize dan para teman Edualizer yang saya cintai. Saya Rega Estika Dinasa Fitri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Syafi'iyah. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu satu perilaku yang sangat saya benci. Apakah itu? Yaitu overthinking. Nah, overthinking itu sendiri adalah perilaku di mana seseorang memikirkan sesuatu secara berulang-ulang yang biasanya itu belum tentu terjadi di kehidupan nyatanya. Dan biasanya juga dugaan atau pemikiran-pemikiran tersebut bersifat negatif. Nah, pasti di sini nggak dimungkinin bahwa setiap orang memang pernah mengalami ini, betul tidak? Tidak dipungkiri, memang saya juga pernah merasakan itu, dimana keadaan saya memikirkan sesuatu yang memang belum tentu saya akan alami di kemudian hari. Dan saya mau beri satu contoh, yaitu misalnya kan kita ya remaja punya pasangan ya. Kita punya pasangan dan di kala pandemi ini ya biasanya bersama, ngampus bareng ataupun ya jalan-jalan bareng, ngerjain tugas bareng. Sekarang kita harus LDR nih karena memang semuanya harus kembali ke kampung halaman. Nah, satu ketika ternyata dia nggak ngabarin seharian nih. Nah, mulai nih si cewek overthinking, mikirin, kok dia ngilang sih? Dia kemana? Apa jangan-jangan dia sakit? Atau dia ada cewek lain ya? Nah, terus aja dia mikirin. Karena dia akan mikirin juga, terus dia karena ya sambil nungguin dia buka HP, tutup lagi, buka HP, tutup lagi. Sampai dimana ternyata sudah larut malam. Dan akhirnya dia tidur gitu kan. Nah, paginya dia bangun dengan keadaan lesu dan gak bersemangat sama sekali. Dan sebenarnya itu sangat-sangat tidak bagus untuk kesehatan juga gitu. Dan makanya itu saya benci dengan overthinking. Dan overthinking yang seperti saya contohkan tadi itu sudah tidak wajar. Dan itu sangat-sangat harus dihindari ya. Dan di sini mulai saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang overthinking. Nah, sambil diingat-ingat nih, jangan-jangan kamu sudah salah satu orang yang memang overthinking. Yang pertama, ada pikiran negatif. Jadi yang punya negatif, nah itu harus hati-hati ya. Berarti dia overthinking nih maksudnya. Terus yang kedua, yaitu orang yang selalu punya pikiran what if scenario, atau itu dia punya pikiran gimana kalau atau gimana jika gitu kan. Jadi misalnya ya tadi kayak contoh tadi, jadi si cewek mikir wah dia ngilang nih sejam, gimana kalau dia punya cewek lain. Wah dia nggak ngontek nih sejam, gimana kalau dia sakit gitu. Gimana kalau padahal belum tentu terjadi gitu kan. Terus yang ketiga yaitu adalah memikirkan hal yang paling terburuk nih. Jadi udah mikir nih, wah jangan-jangan sakit atau jangan-jangan dari cewek lain, dan dia apa jangan-jangan wah dia itu selama pacarannya dia udah selingkuh punya cewek lain atau gitu. Selama ini dia nutupin. Pokoknya segala pikiran yang paling terburuk versi kalian tuh kalian pikirkan itu akan terjadi. Nah, yang keempat nih yang paling bahaya, udah overthinkingnya kebangetan dengan segala hal terburuknya, merambat nih. Yang keempat itu adalah merambat ke hal-hal yang lain. Nah, udah kayak gitu, udah ada ceweknya, misalnya udah mikir dia tuh punya cewek baru, terus kalian mikir lagi, waduh ceweknya jangan-jangan lebih cantik nih, terus aku nggak bisa ngalahin dia, terus nanti malah cowoknya ternyata milih cewek itu daripada aku gitu kan.
terus saja kalian. Nah, dengan segala rangkaian overthinking yang belum tentu kita terjadi, dengan menurut aku bahaya juga nih overthinking kan, bisa merusak. Kayak tadi contohnya yang sampai bangun lelah itu. Bayangin kalau misalnya dia udah dalam keadaan lelah, padahal sebenarnya hari itu tuh dia harus ada presentasi online depan dosen yang dinilai dengan yang harus secara profesional, tapi dia malah lesu. Kalau udah lesu presentasinya gimana gitu. Dan itu bahaya banget dan harus sebenarnya dihindarin. Nah, untuk itu aku punya tips bagaimana ya setidaknya mengurangi lah, tidak mengatasi, yang mengurangi overthinking itu. Nah, aku ringkas dalam 4T dan 1M. Yang pertama adalah tanya ke diri kamu sendiri. Yap, tanya ke diri kamu sendiri. Kenapa kamu overthinking? Kenapa kamu harus overthinking? Dan pokoknya overthinking yang lainnya kamu tanyain tuh dah ya. Terus yang kedua adalah tulis. Setelah kamu tanya ke diri kamu, kenapa kamu overthinking? Kenapa harus overthinking? Tulis. Dengan kamu menulis, secara tidak langsung kamu mentransfer pikiran-pikiran negatif kamu, merelaksasikan kepala kamu, isi kepala kamu, agar setidaknya bisa rileks, bisa tenang gitu. Kamu tulis sedetail-detail mungkin, bisa di buku diary atau notes di handphone, dimanapun, yang penting kamu tulis. Terus yang ketiga adalah temukan Yang ketiga adalah tantang. Tantang ini maksudnya apa? Setelah kamu tulis nih ya, misalnya, oh ya, pacar aku hari ini ngontekin, kayaknya dia selingkuh. Kamu tantang, lah masa iya sih dia selingkuh? Kan dia udah lama sama aku, misalnya 2 tahun, udah 2 tahun sama aku, masa ya dia selingkuh? Lagi, kenapa aku mikirnya kayak gitu? Kan aku udah 2 tahun udah tahu sifatnya dia, mungkin gitu kan. Pokoknya ditantang dengan segala pemikiran positif. Terus yang keempat adalah temukan alternatif solusi. Misalnya gini, tanya temennya. Terus yang kedua adalah kamu tuh mungkin nanti kalau dia udah on ya, dia kalau udah aktif lagi, kamu buat diskusi bareng sama dia. Mungkin dibuat jam komunikasinya misalnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Habis itu dia kerja ternyata gitu kan. Terus yang 1M-nya itu mindfulness. Mindfulness adalah keadaan di mana kita memang hadir. Kepalanya kita di sini, pemikirannya kita di sini, raganya kita di sini, badannya kita di sini. Enggak pikirannya di mana, badannya kita di mana. Misalnya kita lagi bareng sama teman kita, tuh ya, ternyata pikiran kita malah mikirin si doi. Nah, itu berarti kita tidak mindfulness. Okay, I think enough for me. Thanks for your attention. Semoga bisa membantu kalian dalam mengenali overthinking dan cara mengatasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.